Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Semua dalam sukacita, semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Haleluya. Saya yakin dan percaya ketika saudara terus menjaga di dalam imun tubuh saudara, pasti saudara akan sehat dan menjadi yang kuat. Mari seperti biasa kita angkat satu pujian dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melayani Tuhan lebih sungguh, hati kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, maka semua berkat-berkat akan turun atas kalian semuanya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Haleluya, amin Tuhan. Melayani lebih sungguh Yesus. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan yang lebih. Kita harus lebih lagi. Amin. Lebih sungguh Yesus, Yesus. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita mengasihi lebih sungguh. Ketika kita melayani, kita harus mengasihi lebih dulu. Mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya, haleluya. Melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Melayani lebih sungguh. Tuhan, kami mau melayani lebih lagi ya Bapa. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita mengasihi lebih lagi dan lebih lagi. Bapa, kami mau terus belajar Tuhan untuk mengasihi siapapun dan sesama kami Bapa. Mengasihi lebih sungguh Bapa, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, amin, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh Yesus. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Bapa, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi melalui setiap pelayanan kami ya Tuhan. Glory, haleluya. Pakai setiap kami ya Bapa menurut panggilan-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya.
Bapa, biarlah di hari Senin ini, di hari pertama kami memasuki minggu ini ya Bapa, berikanlah firman-Mu buat kami semuanya. Kami mau duduk manis dengan kebenaran firman-Mu, mengikuti alur-Mu Tuhan, apa yang hendak Engkau sampaikan bagi setiap kami. Dimanapun anak-Mu berada, siapapun mereka yang melihat tayangan renungan harian ini Bapa bersama dengan hamba-Mu dalam ibadah online ini Bapa, berkati mereka. Taruh harapan dan hati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Hikmat, marifat, pengertian Kau berikan kepadanya Bapa di dalam nama Yesus. Karena ketika mereka berhikmat, ketika mereka taat, maka berkat-Mu tercurah atasnya. Ada damai dan ada sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Engkau bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap menyambut firman Tuhan bersama saya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Kita buka di dalam Roma 16. Ayo cari ya. Roma 16 kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Di dalam Roma, pelayanan Paulus di dalam Roma. Sudah dapat semua? Yuk kita masuk, yuk kita baca bersama-sama. Pasti tanya, ini ada yang tanya, apa sih judulnya? Apa sih judulnya? Judulnya nanti saja ya, setelah selesai kita membaca. Di dalam Roma 16 ayat 1, di sana berbicara tentang salam. Salam itu adalah sebuah sapaan. Salam itu adalah sebuah penyapa, hai shalom, seperti itu. Nah, di ayat 1 dikatakan, mari kita masuk ke dalamnya. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Ini suratnya. Jadi mengirimkan layang, mengirimkan surat. Paulus ini mengirimkan surat kepada Roma. Saat ini Bapak Ibu yang ada di rumah sedang terima suratnya Paulus. Wow, haleluya. Ketika saudara semua menerima surat Paulus, surat apa ya ini kira-kira? Apa surat cinta? Apa surat kabar yang gembira? Pastinya kita terima kabar sukacita, bukan kabar duka. Duka cita itu zaman dulu pakai surat layang, tapi kalau sekarang sudah jeret pakai apa HP semuanya. Tetapi saya mau membacakan surat Paulus kepada saudara yang ada di rumah. Aku meminta, katanya Paulus, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kangrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Jadi itu pesannya Pak Paulus ya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Jadi dia membantu banyak orang, baik untuk orang lain maupun untuk Paulus. Jadi dia menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, ayo doakan dan bantu Febe itu, ucapkan terima kasih kepadanya gitu ya kira-kira. Kenal gak sama Bu Febe? Belum, nanti aja kita kenalan. Ayat yang ketiga, sampaikan salam kepada Priscilla. Jadi siapa yang namanya Priscilla mendapat salam dari Paulus gitu ya, dari Bapak Paulus gitu. Dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Jadi sekalipun bukan Yahudi tetap berterima kasih. Karena apa? Karena pelayanan mereka itu sungguh luar biasa, tanpa membedakan si A dan si B, siapa yang harus dia tolong, siapa yang harus dia layani. Waduh, maaf, itu bukan golonganku, itu bukan sukuku, itu tidak seagama denganku, tidak. Tetapi semuanya sama Febe, sama Aquila, ini sama Priscilla itu dilayani dari hati. Maukah Bapak Ibu melayani dari hati Ibu? Nah yang tadi pujiannya, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Lanjut,
Mungkin ini juga ada yang protes, alah Bu Ida iso ngomong tok babak karepe. Yuk kita lanjut dalam firman ya. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi berterima kasih. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Nah, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Mendapat salam semuanya yang baru mengenal Kristus, yang ikut melihat renungan kita sehat, kita kuat ini, sekalipun kita tidak sama, kita berbeda suku, kita berbeda agama, tetapi melihat ini salam ya. Halo, salam, Tuhan memberkati gitu. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andorikus dan Yuyas, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum Paulus menjadi orang Kristen, itu ada tinggal satu ruangan penjara. Nah, Paulus saat itu di penjara. Kalau Bapak Ibu mau baca, nanti ketika kita ketemu ya, kita akan jelaskan hal ini. Kalau saya sekarang memberikan pengajaran, waktunya nggak nutut, jadi ada waktu tersendiri namanya Bible teaching di tempat ini ada. Haleluya. Kita sekarang tidak masuk dalam pengajaran, tapi kita masuk dalam perenungan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ini yang dikasih salam oleh Paulus itu semua orang gitu ya. Termasuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah diberi salam oleh Paulus. Ayat 8, salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Semua dikasihi. Saya juga mengasihi Bapak Ibu. Amin. Sekalipun saya tidak kenal Bapak Ibu, tetapi dari tempat ini, dari renungan kita sehat, kita kuat, dari ibadah online ini, saya menyampaikan salam damai sejahtera dan sukacita. Tetap kuat, tetap semangat. Amin. Di sana ada Roh Kudus yang selalu memberikan pertolongan buat kita semuanya. Di ayat 10, salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Nah, sebangsa pun juga diberikan salam oleh Paulus ini. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa. Wah. Halo Trifosa yang ada di Jawa Tengah, engkau mendapatkan salam ini, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Jadi yang diberi salam ini bukan cuman teman sepelayan, tapi sampai ibunya itu diberi salam. Karena apa? Karena begitu banyak perhatian ibu ini kepada pelayan-pelayan Tuhan yang saat itu melayani bersama-sama dengan Paulus. Jadi jangan khawatir ibu-ibu yang uti, yang kalian mendapat salam semua. Haleluya. Saya pun juga menyampaikan salam damai sejahtera dan salam sukacita. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kami dengan cium kudus. Amin. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Haleluya. Pembacaan hari ini di dalam Roma 16 ayat 1 sampai dengan ayat 16 ini berbicara tentang pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan nama-nama yang disebut di sini tadi itu yang diingat oleh
Paulus. Tetapi adakah nama yang tidak tercantum yang di luar ini? Pasti ada. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan, percayalah, sekalipun namamu tidak tertulis di bacaan ini tadi, di dalam Alkitab ini, percayalah nama saudara ditulis di dalam kitab kehidupan yang ada di tangan Yesus, yang ada di sorga sana yang mulia. Berarti jerih payah kalian itu tidak sia-sia. Amin. Jerih payah kalian tidak sia-sia dengan tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Jangan bilang, waduh aku gak ikut melayani di gereja, aku tidak jadi WL, aku tidak jadi singer, aku tidak jadi apalah yang ada pekerjaan di gereja. Maaf, jangan ada yang kecewa. Amin. Karena Tuhan membuat semuanya itu indah, dan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, jerih lelahmu tidak menjadi sia-sia. Itu sangat diperhatikan. Karena apa? Karena tanpa ada partner kinerja di dalam pelayanan, itu nggak akan bisa berjalan. Pelayanan bukan cuman cukup yang ada di dalam gereja. Pelayanan itu ada di luar-luar. Kunjungan orang sakit itu adalah pelayanan, mendoakan orang sakit. Apakah ketika kita mendoakan itu tidak ditulis, tidak dicatat oleh Tuhan? Dicatat, itu adalah bagian dari jerih lelah kalian untuk melayani Tuhan. Maka dari itu terus layani Tuhan. Amin. Jangan engkau kecewa, jangan engkau merasa aku tersisihkan, aku kok seperti ini. Tidak. Tetapi Tuhan sangat memerlukan hal-hal yang tidak terlihat itu. Membagi nasi bungkus, memasak, melayani para lansia, membagikan apa aja deh yang ada di luar, itu adalah bagian dari pelayanan. Amin. Ketika engkau melayani, upahmu sungguh sangat besar di surga. Tugas-tugas yang tak terlihat, jangan engkau kecewa. Waduh, tugasku gak terlihat. Percayalah, gak mungkin bisa semuanya itu akan terjangkau tanpa ada banyak-banyak tangan di sana. Maka dari itu janganlah saudara lemah. Pekerjaan saudara yang tidak dikenal, pekerjaan saudara yang tidak terlihat, itu yang dikenal oleh Allah. Manusia tidak mengenalmu, tetapi Tuhan mengenalmu. Amin. Ketika engkau dikenal oleh Tuhan, kita buka di dalam Kolose 3 yuk. Di dalam Kolose 3 ayat 3 dan 2. Kolose Kolose 2 3, Kolose 3 2 3. Kolose 3 ayat 22 dan 23. 23 dan 24. 23 dan 24 aja lebih jelas ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Amin. Ini ya, Kristus adalah Tuhan dan saudara adalah hambanya. Ketika saudara terpanggil sebagai hamba Kristus, ketika saudara melayani hamba Tuhan, yang dikatakan hamba itu bukan pendeta loh, tetapi kita semua, saya ini adalah hamba Tuhan. Jangan bilang kalau saya itu pendeta, bukan. Saya itu hamba, sama kita adalah hamba Tuhan. Mari kita terus bekerja di ladang Tuhan dengan penuh sukacita. Biar orang mau bilang apa, biar kita gak usah masukin di telinga dan hati kita. Buang itu, lepas, karena sampah tidak akan pernah berbau harum. Tetapi nama Yesus, pelayanan saudara, itu yang akan menjadi bauban yang harum sampai ke atas mezbah altarnya. Amin. Tuhan Yesus sungguh luar biasa buat kita. Dan biarlah renungan singkat ini boleh menguatkan saudara. Renungan singkat ini boleh memberikan semangat lagi yang baru buat saudara. Catat dan dilingkari di ayat yang kedua. Itu menjadi ayat Mas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Karena apa? Ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Jadi semua bantuan saudara untuk orang banyak dan juga untuk di gereja itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24 itu yang menjadi bagian saudara dan saya. Mau diberkati, terima berkat Tuhan saat ini. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur buat renungan yang sangat singkat ini. Engkau sendiri yang memberikan Tuhan hikmat, marifat, pengertian. Sehingga ketika anakmu mengulang kembali Bapa untuk membaca, untuk merenungkan firman-Mu, mereka bisa dimengertikan. Sehingga firman Tuhan bukan untuk didebatkan, tetapi firman Tuhan untuk dinikmati bersama. Bapa, segala kekecewaan, segala ketidakantusiasan, kelemahan lagi Bapa, buang itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi anak-anak-Mu Bapa, dimanapun mereka berada. Cinta, kasih, damai, sejahtera, sukacita, ketenangan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Terimalah berkat Bapa yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan bersukacita, terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.